Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Basit, guru Al-Quran Hadis di MTS As-Salam Bandung, sekaligus mahasiswa PPG Daljab batch 1 di UIN Has Jember dengan nomor peserta PPG 985050035709. Dan hari ini saya akan melaksanakan ujian video pembelajaran dengan nomor ujian 2025227258 dengan materi mad lazim mukhaffaf kilmi dan mad lazim musaqqal kilmi pada kelas 9C. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan pembelajaran juga untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan doa kalian dijawab Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu yang manfaat dan barakah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sekarang Bapak akan mengecek kehadiran. Kalau dilihat dari bangkunya semuanya hadir ini semuanya nih. Alhamdulillah ya. Berarti sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Berarti hari ini tidak ada yang tidak ikut pelajaran ya. Berarti sehat semua. Berarti alhamdulillah ya, sudah ya. Karena terlihat tidak ada mejanya, semuanya terisi. Alhamdulillah, wajahnya ceria semua nih. Nah, sekalian, setelah tadi kita berdoa, mari kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dikomandoi oleh teman kita, yaitu Safir Amalia. Silakan maju ke depan. Jadi dirihen. Ya, silakan yang lainnya berdiri. Kita berdiri, sikap sempurna ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia
bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Apa kabar hari ini? Masya Allah, semangat pagi ya. Nah, alhamdulillah kita hari ini bisa berjumpa kembali dalam materi Al-Quran Hadis ya. Insya Allah nanti pada hari ini kita akan 1 jam ke depan atau 2 jam pembelajaran ke depan kita akan bersama-sama membahas tentang ilmu tajwid ya. Siap ya, dan mudah-mudahan kalian tetap semangat dan tetap oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, kemudahan, dan mudah-mudahan kalian dapat ilmu yang bermanfaat. Oke, anak-anak sekalian. Nih. Hari ini kita akan belajar ilmu tajwid. Nah, hari ini kita akan belajar ilmu tajwid. Tahukah kamu? Nah, ini. Bahwasanya ketika seseorang membaca Al-Qur'an, kalian baca Quran nih, Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Membaca Al-Qur'an seperti itu, suaranya dilantangkan. Jadi suaranya dilantangkan. Ternyata menurut ilmu kesehatan, membaca Al-Qur'an dengan dilantangkan suaranya itu ya, ini sel-sel dalam tubuh kita itu akan bereaksi. Maka ketika baca Al-Quran, pikiran kita akan positif, hati kita akan tenang, tentu akan semangat. Tadi itulah kenapa kita harus membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Baik, kita hari ini akan mempelajari tentang mad lazim, mukhaffaf kilmi, dan musaqqal kalimi. Oke. Sebelum itu, ini kan pelajaran udah kalian udah kelas 9 sekarang. Dan pelajaran mad itu sudah dibahas ya. Sudah dibahas nih. Bakal ingin tanya dulu nih. Siapa yang tahu? Kalau yang tahu silakan acungkan tangan, bukan acungkan kaki. Nggak sopan ya. Acungkan tangan. Apa itu mad? Oke, Mutia dulu. Apa Mutia mad? Mad itu memanjangkan suara. Nah, memanjangkan suara. Pak, gitu. Ya kan baca ko, nah, itu kan dipanjangin. Ko, nah itu ya. Kemudian ada berapa man? Oke, Nabila deh, Nabila. Ada 2. Apa? Mad tabi'i sama mad asli. Mad tabi'i dan mad asli kurang tepat. Ada lagi yang bisa menjawab? Rizna. Mad asli sama mad Mad asli dengan mad far'i. Nggak apa-apa Nabila ya. Mungkin Nabila waktu itu sedang melamun ya. Nggak apa-apa. Oke, kalau mad asli atau mad tabi'i berapa panjangnya? Dalika? 2 harokat atau 1 alif. Alhamdulillah nih. Satu lagi deh pertanyaan, satu lagi. Ya. Nah, mad lazim ini yang kita akan bahas termasuk mad apa? Nah, Safira. Termasuk mad far'i. Masya Allah, luar biasa ya. Berarti pelajarannya sudah masih dikenang. Ada seperti mantan. Mantan. Jangan ya, masih kecil mantan. Nah, oke. Alhamdulillah ya. Berarti sudah mengerti. Baik. Nah, kali ini sebelum kita ke tujuan pembelajaran, sudahkah Anda tahu bahwa membaca Al-Quran dengan bertajwid hukumnya wajib?
Siapa yang membaca dengan tidak bertajwid maka dia karena dengan tajwid Allah Subhanahu wa taala menurunkan dan dengan tajwid pula Al-Qur'an sampai darinya kepada benar enggak? So, ketika wahyu turun pertama Iqra, enggak mungkin Iqra bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Tapi malaikat Jibril Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wah, gitu. Enggak mungkin. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Ya. Kemudian mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau ada dalam satu daerah ya, kemudian belajar nggak ada yang belajar tajwid itu dosa tuh. Maka kalau di RT kamu nggak ada yang bisa tajwid dosa tuh. Maka kalian pesantren atau sekolah kesini ya alhamdulillah mewakili. Kemudian hukum membaca Al-Quran dengan tajwid serta tartil adalah fardu ain. Jadi kalau mempelajarinya fardu kifayah, kalau mempraktekannya fardu ain masing-masing harus. Oke. Baik, sekarang kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita. Ya, hari ini kita akan mempelajari mad lazim kilmi muhaffaf atau muhaffaf kilmi dan musaqqal kilmi, itu agar siswa dapat atau siswi dapat menjelaskan pengertian hukum bacaan mad lazim, mengidentifikasi bacaan mad lazim muhaffaf kilmi, mendeskripsikan cara membaca mad lazim muhaffaf kilmi dan mad lazim musaqqal kilmi, ya, kemudian menganalisis hukum bacaan mad lazim muhaffaf kilmi, mad lazim musaqqal kilmi, dan mendemonstrasikan hukum bacaan mad lazim muhaffaf kilmi, mad lazim musaqqal kilmi dalam Al-Qur'an, dan menerapkan hukum bacaan mad lazim muhaffaf kilmi dan mad lazim musaqqal kilmi dalam bacaan surah-surah Al-Qur'an, ya. Jadi itu ya. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Jadi kalian harus tahu, kemudian bisa faham, lalu nanti dipraktekkan dalam membaca intinya seperti itu. Baik, kita mulai. Nah, mad lazim muhaffaf kilmi. Arti muhaffaf ringan, kilmi kata. Pengertiannya huruf mad bertemu sukun asli dalam satu kata. Baik ya. Kemudian nanti ada contohnya. Membacanya dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat ya. Jadi muhaffaf itu ringan, kilmi itu kata. Berarti mad musaqqal muhaffaf kilmi itu adalah mad yang bertemu dengan sukun asli dalam satu kata, satu ucapan. Jadi huruf mad. Sedangkan musaqqal kilmi, musaqqal artinya berat, kilmi itu kata. Musaqqal huruf mad bertemu dengan bertasdid dalam satu kata. Kalau tadi muhaffaf kilmi, huruf mad bertemu dengan huruf yang sukun asli. Jadi sukunnya asli, nggak dibuat-buat. Karena ini dibuat-buat. Contoh, qamarun dikasih alif lam, al qamarun. Nah, al itu sukun di situ. Nah, karena dimasukkan alif lam. Oke ya. Kemudian cara membacanya sama, berapa? 3 alif. Oke. Lanjut nih contohnya. Nah, ini contoh mad lazim muhaffaf kilmi. Itu dibacanya al ana wa qad kuntum bihi nah, surah Yunus ayat 51. Kemudian yang kedua al ana wa qad asaita. Ya. Jadi bacanya al nih. Panjang 3 alif tuh al ana begitu ya. Nah, ngitungnya gini ya, pakai jari boleh ya, asal jangan pakai jari orang lain. Nah, nggak boleh itu. Nah, itu ya. Dan mad lazim muhaffaf kilmi hanya ada dalam Al-Quran ini aja. Kamu cari sampai ke kiamat gak akan ketemu lagi, karena hanya 2. Kalau ditanya ada berapa contohnya, ini cuman 2 dalam Al-Quran. Kemudian kalau mad lazim musaqqal kilmi banyak nih. Contohnya dalam surah Al-Fatihah. Waladhdallin. Hati-hati nih ya, banyak yang salah. Ada baca waladhdallin. Nah, itu kurang tepat. Waladhdallin. Fa idza ja'atis shakhah.
Sekarang coba buka Qur'annya. Ayo kita buka Qur'annya. Coba buka surah Yunus dulu. Tadi surah Yunus ayat 51 dan ayat 9. Nah, 51 dulu, 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang gini. Ta'awudnya jangan terlalu panjang ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Yauma idzil la yus'alu an dzambi insu wala jan. Nah, gitu ya. Sekarang kita bagi kelompok untuk nanti kalian mencari di dalam Al-Quran. Kemudian nanti silakan per kelompoknya nanti membacakan ayat yang sudah ditemukan ya. Nanti Bapak akan tunjuk siapa yang membacanya. Silakan maju satu-satu untuk pembagian kelompok. Ambil di kotak Pandora ini. Kotak Pandora. Dimulai dari Iza. Jangan lihat Iza, ambil saja. Satu. Oke, satu, udah. Darah, ambil satu. Ambil satu. Ambil satu. Ambil satu. Ambil satu. Nah, ambil satu. Sok maju. Kedua maju. Wanita maju, silakan. Ya, lo ambil ke sini nih, satu-satu. Maju. Pokon. Kemudian Najwa, Mr. Nabila. Ya, ambil. 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 Lanjut, silakan ambil. Silakan ambil. Ya, lanjut, ambil. Lanjut. Silakan ambil. Terus. Ambil. Oke. Ya, lanjut semuanya. Ya. Silakan ya cari pasangannya masing-masing dalam waktu 20 detik. Silakan cari pasangannya masing-masing. 1. Sebelum kalian mencari, untuk menambah semangatnya, tepuk semangat dulu satu kali. Tepuk semangat. 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 Oke. Silakan cari dulu. Silakan cari. Di situ sudah dibelikan oleh Bapak satu kelompok masing-masing lembar kerja. Silakan cari contoh dalam Al-Qur'an ya. Oke. Nama kelompoknya berdasarkan permen yang didapat. Ya. Sudah beres semua ya? Sudah beres ya? Sudah. Sekarang Bapak akan tunjuk satu kelompok 3 orang yang membaca. Nanti tolong tilai oleh temannya, siap? Kalau temannya salah tolong diingat. Oke. Kelompok Permenkis. Yang baca Arsa. Oke, Arsa silakan. Tolong dengarkan. Agak keras bacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Oke. Mad lazim muwafaq kilmi contohnya. Al ana wa qad asaita. Oke.
Najwa, mad lazim kalimah musaqqal contohnya? Mad lazim. Kalimah musaqqal. Apa? Oke ya. Dah cukup ya. Sekarang lihat Bapak ya. Perhatikan semuanya ya. Ini kita harus tajwid harus benar bacanya ya. Contoh mad lazim kalimah mukhaffaf. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Barang. Tuh kalimah mukhaffaf. Sekarang musaqqal kalimah. Fa idza ja'atis shakhah. Fa idza ja'atis shakhah. Oke ya, itu ya. Sudah paham semua ya? Oke. Anak-anak sekalian, alhamdulillah hari ini sudah selesai kita melaksanakan pembelajaran. Dan mungkin kita selanjutnya jadi alhamdulillah sudah bisa membaca dan Bapak tadi perhatikan juga sudah banyak yang bisa dan mudah-mudahan ini bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita refleksi? Ya, oke. Mungkin kita hari ini pembelajarannya memang tadi hanya mempraktekkan tentang pembacaan mad lazim kalimah musaqqal. Oke. Ya, kita alhamdulillah sudah selesai dan mudah-mudahan kalian bisa mempraktekkan bacaan Quran kalian dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jangan lupa membaca Al-Quran dengan tartil. Ya, inilah tadi ya. Ketika kita membaca Al-Quran, terbiasa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, membentuk kedisiplinan sikap. Jadi kalau kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ini akan memunculkan sikap disiplin. Karena disiplin itu, setelah tahu dipraktekkan, itu namanya disiplin. Kemudian memuliakan Al-Quran dengan menerapkan adab-adabnya, membangun akhlakul karimah, terhindar dari kesalahan membaca Al-Quran, karena Al-Quran tidak boleh salah membacanya ya. Kemudian selanjutnya, sebagai salah satu upaya menjaga kemudahan Al-Quran dan memudahkan dalam membaca Al-Quran sebagai suatu bentuk ibadah yang akan menjadi penolong di dunia dan di akhirat. Kemudian hidup menjadi terarah karena memiliki pedoman dan mendapat petunjuk yang benar. Jadi tetap semangat membaca Al-Quran. Semangat membaca Al-Quran. Dan mudah-mudahan juga kalian tetap semangat juga ya, karena kalian juga sedang menghafalkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokahnya Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal. Silakan sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini ditutup dengan doa bersama. Istidadan doaan Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.